inspirasi, bertemu para sahabat, dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya, Silakan mas. sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Noda-Noda Hitam. Di kesempatan yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu larangan seputar salat bagian yang kelima. Di pertemuan yang sebelumnya, ma'asyiral muslimin, sudah kita baca satu bab yang berjudul larangan keras meninggalkan salat Jumat tanpa uzur. Larangan keras meninggalkan salat Jumat tanpa uzur. Dan sudah kita bacakan beberapa riwayat dari Nabi SAW terkait ancaman orang-orang yang meninggalkan salat Jumat tanpa uzur. Di antaranya, ma'asyiral muslimin, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laqad hamamtu an amura bisalah. Laqad hamamtu an amura rajulan yusalli." Aku ingin memerintahkan seseorang memimpin salat. Thumma uharriqa ala rijalin yatakhallafuna anil jumu'ati buyutuhum. Kemudian aku membakar, kata Rasulullah, rumah orang yang tidak menghadiri salat Jumat bersama dengan para penghuninya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah dan juga dari Ibnu Umar bahwasanya keduanya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at." Hendaknya orang-orang itu berhenti dari kebiasaan meninggalkan salat Jumat. Aw la yakhtimannallahu ala qulubihim, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengunci mati hati mereka. Thumma layakunanna minal ghafilin. Kemudian mereka tergolong orang-orang yang lalai. Dalam riwayat yang lain, ma'asyiral muslimin, Al-Imam Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan lain sebagainya meriwayatkan dari Abu Ja'ad Ad-Damri radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Man tarakal jumu'ah thalatha marrat tahawunan biha taba'allahu ala qalbih." Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali karena sengaja meremehkannya,
niscaya Allah akan mengunci mati hatinya. Dalam riwayat yang lain, ma'asyiral muslimin, Al-Imam Ibnu Hibban dan Al-Imam Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dengan lafaz man tarakal jumu'ata thalatha min ghairi udhrin fahuwa munafiq. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali tanpa ada uzur, tanpa ada alasan yang syar'i, fahuwa munafiq, maka dia adalah seorang munafik. Melaksanakan salat Jumat ma'asyiral muslimin adalah kewajiban. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila kalian dipanggil atau disuruh untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian menuju masjid, menuju mengingat Allah Subhanahu wa taala, wadharul bai', dan tinggalkanlah segala jenis perniagaan. Ma'asyiral muslimin, ada uzur-uzur atau alasan-alasan yang dengannya seorang muslim diperbolehkan meninggalkan salat Jumat. Yang pertama yang mendapatkan uzur untuk meninggalkan salat Jumat adalah 4 golongan ma'asyiral muslimin yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Tariq ibnu Shihab radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'ah. Melaksanakan salat Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim dikerjakan dengan berjamaah. Illa arba'ah, kecuali 4 golongan. Artinya ada 4 golongan yang tidak diwajibkan melaksanakan salat Jumat. Yang pertama adalah abdun mamluk, yaitu seorang hamba sahaya. Awim ra'ah, yang kedua perempuan. Aw sabi, yang ketiga anak-anak. Aw marid, yang keempat adalah orang yang sakit. Ini 4 golongan yang tidak wajib melaksanakan salat Jumat, artinya mereka diberikan uzur, tidak masalah mereka tidak salat Jumat. Yang pertama abdun mamluk, ya, yang kedua adalah imra'ah perempuan, yang ketiga adalah anak-anak, dan yang keempat adalah orang yang sakit. Begitupun ma'asyiral muslimin, di antara uzur yang dengannya kita diperbolehkan tidak melaksanakan salat Jumat, yaitu apabila bertemu antara salat Jumat dengan salat Id. Apabila hari Id, baik itu Idul Adha atau Idul Fitri, jatuh berbarengan dengan hari Jumat, maka dalam kondisi tersebut kita diperbolehkan tidak melaksanakan salat Jumat, tetapi menggantikannya dengan salat zuhur. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim dan Baihaqi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, qad ijtama'a fi yaumikum hadza 'idan, telah berkumpul di hari raya kalian ini 2 hari raya sekaligus. Faman syaa'a ajza'ahu minal jumu'ah wa inna mujammi'un. Ia boleh mengerjakan salat Jumat, ya, dan boleh juga dia tidak mengerjakan salat Jumat. Adapun kami, kata Rasulullah, akan mengerjakan salat Jumat. Jadi apabila berkumpul hari raya Idul Fitri dengan hari raya pekanan yaitu hari Jumat, maka kita diberikan uzur untuk meninggalkan salat Jumat, tetapi tetap wajib kita melaksanakan salat zuhur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Diriwayatkan dari Atha ibni Abi Rabah, ia berkata, Ibnu Zubair mengimami kami salat Id bertepatan dengan hari Jumat. Kemudian kami berangkat untuk mengerjakan salat Jumat. Namun Ibnu Zubair tidak keluar menemui kami. Kami pun salat sendiri-sendiri. Ketika itu Abdullah ibni Abbas sedang safar ke Taif. Saat beliau pulang kami pun menceritakan apa yang terjadi. Yaitu Ibnu Zubair tidak keluar ke masjid untuk memimpin salat Jumat. Kami ceritakan hal tersebut kepada Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas berkata, ia telah mengerjakan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, apabila berkumpul dua hari raya, yaitu hari raya Jumat dan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, maka diperbolehkan seorang muslim untuk tidak mengerjakan salat Jumat, tetapi dia tetap wajib mengerjakan salat zuhur. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya di antara penjelasan para ulama bahwasanya salat Jumat disyaratkan haruslah dikerjakan dengan berjamaah. Ya, artinya tidak sah disebut salat Jumat kecuali apabila dikerjakan dengan berjamaah berdasarkan hadis yang tadi telah kita baca, hadis Tariq Ibnu Syihab radhiyallahu taala an. Begitupun ma'asyiral muslimin disebutkan oleh para ulama, barang siapa terluput dari salat Jumat ya dikarenakan satu uzur, dikarenakan satu sebab yang syar'i, maka ia tetap wajib mengerjakan salat zuhur. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan hadis Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala an, di mana beliau pernah berkata, barang siapa mendapatkan salat Jumat satu rakaat. Jadi ketika kita masuk ke dalam salat Jumat, kita hanya dapat satu rakaat. Artinya imam sudah menyelesaikan satu rakaat dan kita masih sempat dapat satu rakaat. Barang siapa mendapatkan salat Jumat satu rakaat, hendaklah ia menyempurnakan satu rakaat lagi. Namun barang siapa terluput dua rakaat, misalnya kita masuk ke dalam salat Jumat dalam kondisi imam sudah tasyahud akhir, atau dalam kondisi imam bangkit dari ruku dan kita tidak mendapatkan ruku bersama imam, maka Abdullah bin Mas'ud berkata, hendaknya ia menyempurnakan salat 4 rakaat. Artinya salat zuhur. Ma'asyiral muslimin, dalam riwayat yang lain, Abdurrahman ibnu Abi Dhi'ab meriwayatkan, aku keluar bersama Az-Zubair, ya, Abdullah ibn Zubair. Pada hari Jumat, kami mengerjakan salat 4 rakaat, yaitu salat zuhur. Artinya, bagi orang yang tidak sempat mengerjakan salat Jumat, dikarenakan dia melakukan perjalanan yang jauh, atau jauh dari masjid, sehingga dia tidak bisa sampai di masjid, ya, maka dia diperbolehkan atau diwajibkan melaksanakan salat zuhur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama bahwa barang siapa yang luput mengerjakan salat Jumat tanpa uzur, maka tidak ada kafarah baginya kecuali taubatan nasuha. Adapun beberapa riwayat yang mengatakan bahwa siapa yang meninggalkan salat Jumat maka dia diwajibkan membayar 1 dinar, maka itu riwayat yang lemah sebagaimana dijelaskan oleh para ahli hadis. Ya, ada riwayat dari Samurah ibni Jundub berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang meninggalkan salat Jumat tanpa uzur, hendaknya ia bersedekah 1 dinar. Kalau tidak punya, hendaknya dia bersedekah setengah dinar. Tapi hadis ini adalah hadis yang lemah. Riwayat Imam Abu Daud, An-Nasai, dan Ahmad. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Begitupun dijelaskan oleh para ulama bahwa terhitung mendapatkan salat Jumat adalah apabila kita mendapatkan 1 rakaat. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni, begitupun Al-Imam At-Tabarani
dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man adraka rak'atan min yaumil jumu'ah faqad adrakaha." Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat Jumat, maka dia telah mendapatkannya. Wal yudif ilaiha ukhra, maka hendaknya dia menambahkan kekurangan rakaat. Artinya kalau dapat satu rakaat, ya imam salam, kita yang masbuk tertinggal satu rakaat, berdiri menambahkan satu rakaat lagi, kemudian kita salam. Artinya mendapatkan satu rakaat, kita hanya menyempurnakan satu rakaat, tetapi apabila kita tidak mendapatkan sama sekali satu rakaat, maka yang wajib adalah menyempurnakannya 4 rakaat, yaitu kita niatkan melaksanakan salat zuhur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Larangan yang selanjutnya ma'asyiral muslimin adalah larangan melangkahi pundak-pundak orang lain pada hari Jumat untuk mengerjakan salat. Jadi di antara perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah melangkahi pundak-pundak orang yang ada di dalam masjid ketika seseorang hendak mengerjakan salat Jumat. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan riwayat Imam Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan lainnya dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Busr radhiyallahu taala an, seorang laki-laki kata beliau datang dengan melangkahi pundak orang lain. Artinya dia masuk ke masjid melangkahi pundak kaum muslimin. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, "Ijlis faqad azaita wa anait." Duduklah engkau, kata Rasulullah, engkau telah mengganggu dan telah terlambat. Artinya ini dilarang. Dan hukum asal larangan dalam Islam, al-aslu fin nahyi lit tahrim. Ya, hukum asal larangan adalah sifatnya haram, tidak boleh. Ya, apalagi konteksnya adalah celaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ketika mengomentari hal ini beliau berkata, pendapat inilah yang dipilih oleh ahli ilm. Mereka membenci melangkahi pundak-pundak orang pada hari Jumat dan melarangnya dengan larangan yang keras. Terkecuali ma'asyiral muslimin apabila yang melangkahi pundak tersebut adalah imam. Ini diperbolehkan. Misalnya imam dia tidak mendapatkan jalan untuk memimpin salat atau untuk naik ke atas mimbar kecuali melangkahi pundak-pundak tersebut tidak masalah kalau dia seorang imam. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan riwayat dari Abu Saru'ah Uqbah ibn al-Harith. Ia berkata, aku pernah mengerjakan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memimpin salat. Lalu beliau mengucapkan salam, artinya selesai salat, lalu beliau langsung berdiri tergesa-gesa melangkahi pundak-pundak orang yang ada di masjid. Ya, lalu menuju ke rumah salah seorang istri beliau. Ketika beliau kembali, para sahabat berkata, apa gerangan ya Rasulullah? Kami merasa khawatir, merasa takut terjadi sesuatu. Engkau melangkah dengan sangat cepat sekali. Maka beliau berkata, zakartu syai'an min tibrin indana. Ketika aku sholat tadi, aku teringat emas yang aku simpan di rumahku. Fakarihtu an yahbisani fa'amartu biqismatihi. Aku tidak ingin menahan emas tersebut. Lalu aku bersegera untuk memerintahkan manusia membagikan emas tersebut. Jadi Nabi bersegera, ya. Dan ini tidak masalah apabila itu dilakukan oleh imam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara larangan seputar salat yang pernah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah larangan memisahkan antara dua makmum dalam shaf pada hari Jumat.
larangan memisahkan antara dua makmum dalam shaf pada hari Jumat. Artinya kalau ada dua makmum yang duduk berdekatan itu tidak boleh dipecah. Kecuali kalau ada celah misalnya ya, kita minta mohon maaf digeser sedikit, saya ingin duduk tidak masalah. Tapi memecah shaf itu tidak diperbolehkan. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Salmanul Farisi radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man igtasala yaumal jumu'ah," siapa yang mandi pada hari Jumat, "wa tatahhara bimastata'a min tuhrin," dan dia bersuci sebisanya, "thumma dahana aw massa min tib," kemudian dia meminyaki badannya, lalu menyemprot minyak wangi ke tubuhnya, "thumma raha falam yufarriq baina ithnaini," kemudian dia berangkat ke masjid dan dia tidak memisahkan dua orang. Nah, ini memisahkan dua orang dalam saf, ya. Fa shallama kutibalah, kemudian dia salat semampunya. Salat 2 rakaat salam, berdiri lagi, salat 2 rakaat salam, terus begitu sampai imam naik ke atas mimbar. Thumma kharajal imamu, kemudian imam pun keluar untuk menyampaikan khutbah. Ansat, kemudian laki-laki ini menyimak dan mendengar khutbah imam. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, maka diampunilah dosanya antara hari Jumat dengan Jumat yang lain. Masya Allah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ya. Siapa yang mandi pada hari Jumat, lalu dia membersihkan dirinya semampunya, lalu dia minyaki dan dia pakai parfum, lalu dia berangkat ke masjid, dia tidak memecah shaf, ya, tidak memisahkan dua orang, lalu dia salat 2 rakaat semampu dia sampai imam naik ke atas mimbar, maka ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, maka Allah akan mengampuni dosa antara Jumat itu dengan Jumat yang lain. Ini tentunya adalah pahala yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya hal ini dikecualikan apabila kita mendapatkan ada celah. Ya, jadi ada 2 orang duduk, kemudian kita lihat ada renggang, ada celah, maka tidak masalah kita meminta untuk bergeser. Tetapi kalau dia sudah rapat seperti ini, ya, tidak boleh kita memecah saf, ya, saf dalam salat Jumat. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun di antara perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilakukan khususnya pada hari Jumat adalah haram menyuruh seseorang bangkit dari tempat duduknya pada hari Jumat. Artinya kita haram berkata, berdiri, saya mau duduk di situ. Itu haram dalam Islam, ma'asyiral muslimin. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala an, beliau mendengar Rasulullah bersabda, "La yuqimanna ahadukum akhahu yaumal jumu'ah." Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian menyuruh saudaranya bangkit di hari Jumat. Thumma liyukhalib ila maq'adih. Kemudian dia duduk di tempat tersebut. Falyaq'ud fihi walakin yaqulu fsahu. Jangan dia melakukan itu, tetapi katakanlah kepada saudaramu, tolong digeser. Atau berlapang-lapanglah. Luruskan dan rapatkan. Jadi tidak boleh kita menyuruh orang lain berdiri, kemudian kita duduk di tempat orang tersebut. Di antara perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral muslimin, adalah larangan keras berkata-kata atau berbicara atau berbincang saat imam sedang berkhutbah. Jadi dalam Islam, apabila imam sudah naik ke atas mimbar, maka kita dilarang untuk berbicara, berkata-kata, atau melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Hal ini ma'asyiral muslimin
berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtub faqad lagaut." Rasulullah berkata, apabila engkau berkata kepada kawanmu pada hari Jumat, diamlah. Artinya dia berisik. Ya, dia tidak menyimak imam. Lalu kita katakan diamlah. Wal imamu yakhtub. Padahal imam sedang menyampaikan khutbahnya, faqad lagauta. Maka sungguh engkau telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apabila berkata diam sebagai kalimat larangan untuk orang yang bercanda di sholat Jumat, itu dilarang. Apalagi orang-orang yang berbicara di hari Jumat. Apalagi orang-orang yang berbincang. Terkadang kita melihat di bagian paling belakang anak-anak muda memiliki shop khusus di mana mereka berbincang, ya, bercerita dan tidak mendengarkan khutbah Jumat. Tentunya ini adalah perkara yang haram, perkara yang dilarang. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ma'asyiral muslimin, Abdullah bin Mas'ud masuk ke dalam masjid saat Rasulullah sedang berkhutbah. Kemudian beliau, yaitu Abdullah bin Mas'ud, duduk di samping Ubay bin Ka'ab, yaitu sahabat yang mulia yang ahli membaca Al-Quran. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya tentang beberapa perkara kepada Ubay bin Ka'ab, tetapi Ubay hanya diam saja. Ubay hanya diam saja. Lalu setelah itu Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Ubay, "Wahai Ubay, kenapa engkau tidak menjawab pertanyaanku? Apa yang terjadi? Kenapa engkau tidak menanggapi pertanyaanku?" Maka Ubay menjawab, "Sesungguhnya engkau tidak ikut hadir salat Jumat bersama kami." Masya Allah. Sesungguhnya engkau, wahai Abdullah bin Mas'ud, tidak hadir salat Jumat bersama kami. Mendengar hal itu Ibnu Mas'ud kaget. Maka beliau bersegera mendatangi Nabi SAW, lalu menceritakan apa yang terjadi antara dirinya dengan Ubay bin Ka'ab. Maka Rasulullah SAW berkata, "Benar Ubay. Apa yang dilakukan oleh Ubay telah benar, taatilah dia." Kata siapa? Kata Nabi SAW, ya, kepada sahabat yang mulia Abdullah ibni Mas'ud. Dalam riwayat yang lain, ma'asyiral muslimin, Amr ibn Shu'aib meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, yaitu Abdullah ibn Amr, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man igtasala yaumal jumu'ah," barang siapa yang mandi pada hari Jumat, "wa massa min tibi imra'atihi in kana laha," kemudian dia meminta minyak wangi istrinya apabila dia memilikinya, "wa labisa min salihi thiyabih," kemudian dia memilih pakaian terbaik yang dia miliki, "thumma lam yatakhatta riqaban nas," dan dia tidak melangkahi pundak-pundak manusia, "walam yalghu indal mau'izah," dan dia tidak melakukan perkara yang sia-sia saat mau'izah sedang disampaikan, saat khutbah sedang diucapkan oleh imam, "kanat kaffaratan lima bainahuma," maka itu akan menjadi kafarah sebab diampuninya dosa antara dua Jumat. "Wa man lagha wa takhatta riqaban nas kana lahu zuhran." Tetapi siapa yang melakukan perkara yang sia-sia dan melangkahi pundak manusia, maka dia mendapatkan pahala salat zuhur, bukan pahala salat Jumat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya hendaknya kita bisa menjaga adab-adab perkara-perkara yang dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa iklan berikut ini.
bisnis lebih prospek dan menguntungkan, toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Mau peluang usaha jajanan populer yang unik dan menguntungkan? Dengan mesin waffle taiyaki tipe open mouth ETYK1 dari Maxindo, Anda bisa langsung memulai usaha waffle taiyaki dengan lebih mudah dan menguntungkan. Bisa diaplikasikan pada berbagai macam tipe usaha, mulai dari booth jajanan, kafe, hingga resto. Taiyaki atau waffle kue ikan yang dihasilkan memiliki bentuk mulut yang terbuka, dengan fitur dan keunggulan berupa bodi mesin yang terbuat dari bahan stainless steel yang tahan lama dan higienis untuk keamanan pangan. Dilengkapi dengan temperatur kontrol dan timer untuk menyesuaikan tingkat kematangan yang pas dan mencegah makanan gosong. Juga dengan tambahan protection tube yang menjadikan mesin sangat aman digunakan oleh siapapun. Pada bagian pemanggang terdapat pad yang membantu membentuk pola kue ikan dengan mulut terbuka, sehingga tekstur crunchy tidak rusak. Panggangan dari bahan teflon yang anti lengket dan panas lebih merata, sehingga membuat kue taiyaki menjadi lebih cepat matang. Bahan awet dan sangat mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Zaman sekarang mau cari kerja susah, mau buka usaha gak punya keterampilan, nganggur, bosen. Sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha. Di Maxindo kita ada boom. Business Opportunity Maxindo. Di sini kita menyediakan banyak paket usaha seperti kebab, ice coffee, cappuccino, sosis bakar, dan lain-lain. Setiap pembelian paket boom akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan. Untuk melihat paket usaha boom lainnya, silahkan kunjungi www.pengusahasukses.com. Sasis, laris, oke. Monggo. Ambil peluang bisnis jajanan populer sosis telur atau egg roll yang prospek dan menguntungkan bersama toko mesin Maxindo, top quality brand, mesin sosis telur tipe Grillo 400 Maxindo. Kini Anda dapat membuat aneka jajanan sosis telur beraneka topping dengan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih menguntungkan. Dengan fitur dan keunggulan mesin, desain mesin yang elegan dan menarik, dengan fitur 4 buah tabung untuk memasak dari bahan teflon yang anti lengket. Sosis telur yang sudah matang akan secara otomatis naik ke permukaan, sehingga mencegah gosong atau overcook. Masing-masing tabung masak dilengkapi dengan knop pada bagian bawah yang mudah dibuka, sehingga lebih mudah untuk dibersihkan setelah digunakan. Fitur waterproof panel untuk melindungi saklar dari air, dilengkapi dengan insulasi anti panas sehingga lebih aman ketika digunakan. Sangat mudah untuk dioperasikan, konsumsi listrik yang hemat, cocok untuk kebutuhan rumah tangga atau usaha skala kecil. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Buat jajanan sehat dan populer egg roll dari rumah Anda. Mesin egg roll maker tipe ARD 404 bisa membuat egg roll untuk keluarga dengan aneka isian, lebih cepat matang, lebih berkualitas, dan tentunya menyehatkan. Desain elegan dan lebih hemat listrik, ideal untuk penggunaan di dapur sehari-hari. Fitur mesin dengan 2 tabung untuk memasak 2 buah egg roll sekaligus. Double fungsi untuk memanaskan dan menghangatkan. Egg roll yang sudah matang akan naik ke permukaan tabung secara otomatis. Aman digunakan bersama keluarga dan buah hati Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda.
Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Ma'asyiral muslimin, di kesempatan yang kedua sebagaimana biasa kita bacakan beberapa pesan singkat yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah orang yang sakit bertayamum sementara ada air? Sementara air ada. Allah alam bissawab. Apabila dia menggunakan air, sakitnya akan bertambah parah. Ya, sakitnya akan bertambah parah dan menimbulkan bahaya yang besar, maka tidak masalah dia bertayamum. Ya, tidak masalah dia bertayamum. Jadi tayamum itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah disebabkan oleh tidak adanya air, ya, sudah dicari tidak ada air, itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah adanya uzur. Uzur itu bisa dikarenakan marad, ya, sakit yang bahaya kalau dia terkena air. Tetapi kalau seandainya sakitnya tidak berpengaruh apabila terkena air, maka dia masih wajib menggunakan air. Ya, karena tidak boleh menggunakan tanah apabila air ada, kecuali dalam kondisi adanya uzur. Salah satu uzurnya adalah sakit yang apabila terkena air, sakit tersebut bertambah parah. Allah alam bissawab. Ada Pak Gunawan di Bogor, coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Alhamdulillah. Keluarganya pada sehat semua. Alhamdulillah. Allah ibarik fikum. Silahkan Pak Gunawan. Pak Ustaz mau tanya, Pak Ustaz. Iya. Mau tanya berkenaan sholat Jumat. Tadi kan dikatakan kalau kita mengingatkan saudara kita dengan diam seperti kayak gitu. Sampai tadi membawakan hadis tentang Ibnu Mas'ud dikatakan tidak tepat salah sholat Jumat. Yang Anda tanyakan, kalau umpama yang sebelah tetap berisik seperti kayak gitu dan imam tidak mengingatkan, kita mengingkari perbuatan saudara kita tadi. Itu satu. Yang kedua, gitu juga kalau umpama kita bawa anak kecil, anak kita nggak bisa lihat anak lain, orang lain yang nggak bisa, bagaimana kita Ustaz? Nah, yang selanjutnya, kalau setelah selesai sholat sunnah kita mendawamkan bacaan istighfar setelah salam, itu ada contohnya apa tidak ya Ustaz? Mendawamkan istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab. Yang pertama, sejauh mana kita membiarkan orang yang berisik di samping kita, ya. Dahulu para ulama berijtihad, ya, para ulama kita terdahulu mereka berijtihad. Sebelum Jumatan dimulai, ada seorang yang biasa disebut dengan Bilal, ya, yang mana dia mengingatkan sebelum mengumandangkan azan, dia mengingatkan kaum muslimin, ayuhan nas ansitu wala tatakallamu, ya. Dahulu para ulama berijtihad begitu. Karena memang ketika khatib sudah berkhutbah, Rasulullah berkata, apabila engkau berkata kepada saudaramu ansit, diamlah, faqad lagauta, maka engkau telah melakukan hal yang sia-sia. Ini sebenarnya bisa kita katakan sebagai bentuk mubalaghah. Artinya mubalaghah itu kalimat majas hiperbola, dikatakan begitu. Jadi seolah-olah Nabi ingin menyampaikan kepada kita, kalau yang melarang berisik saja dianggap telah melakukan yang sia-sia, apalagi yang berisik, kan begitu. Ini sebenarnya bentuk mubalaghah fil kalam.
Ya. Artinya kalau mengucapkan jangan berisik saja, itu sudah dianggap sebagai bentuk kelalaian. Artinya Nabi tidak menyinggung orang yang berisik. Justru Nabi SAW menyinggung orang yang hendak menghentikan keberisikan tersebut. Nabi berkata, apabila kalian berkata kepada saudara kalian berisik, simaklah khutbah tersebut, maka kalian telah melakukan yang sia-sia. Tapi kenapa Nabi tidak menyinggung yang di sana yang berisik? Karena Nabi sedang menyampaikan sesuatu yang sifatnya apalagi. Jadi makna apalagi? Qiyas aulawi. Ya, qiyas yang sifatnya lebih tinggi. Kalau yang mengatakan jangan berisik saja dianggap sudah melakukan kesia-siaan, padahal maksudnya bagus untuk menghentikan kebisingan, ya, untuk menghentikan kebisingan, apalagi yang berisik, begitu ya. Lalu bagaimana sikap kita? Apakah ketika kita mendapatkan jamaah melakukan perbincangan, ya, apakah kita diperbolehkan untuk menghentikan pembicaraan tersebut? Wallahu a'lam bishawab, ya. Hukum asalnya itu dilakukan, bagusnya dilakukan dilakukan di awal salat. Artinya diingatkan. Sebelum salat itu dimulai, hendaknya diingatkan. Kalau dahulu berbahasa Arab, ya, kalau sekarang berbahasa Indonesia saja. Biasanya suka ada pengumuman sebelum salat Jumat. Ya, biasanya umumnya di masyarakat kita mengumumkan kas masjid dan lain sebagainya, diumumkan juga. Ya, diberikan perhatian kepada kaum muslimin agar tidak berisik, ya, agar menjaga adabnya di masjid dan lain sebagainya. Tetapi Allahu a'lam bishawab, ya, kalau memang suara itu sangat mengganggu, yaitu imam bisa berbicara. Imam yang sedang di atas mimbar bisa berbicara. Ya, sebagaimana pernah terjadi pada masa Rasulullah, ada sahabat yang masuk masjid, kemudian dia langsung duduk dan tidak tahiyat masjid. Lalu Nabi berkata, sudah tahiyat masjid belum? Belum ya Rasulullah, bangkitlah dan lakukanlah tahiyat masjid. Artinya imam sebenarnya bisa berbicara. Imam bisa masalah kita sekarang mungkin imamnya tidak paham bahwa dia bisa berkata, jangan berisik misalnya dan lain sebagainya. Tetapi kita, ya, hendaknya kalau tidak terlalu darurat, kita menjaga diri kita dari perkara-perkara yang sia-sia. Bagaimana kita mengantisipasi hal ini? Ya, dari awal. Dari awal hendaknya muazzin atau panitia pelaksanaan salat Jumat mengingatkan kaum muslimin agar mereka bisa menjaga lisannya, menjaga adabnya ketika imam sedang menyampaikan khutbah. Tapi kalau memang tidak bisa dan kita lihat imam pun tidak paham bahwa dia diperbolehkan menegur orang-orang tersebut, ya kita ingatkan dengan misalnya dengan isyarat dan lain sebagainya. Allah alam bishawab. Yang kedua, tentunya tidak semestinya kita membawa anak kita ke masjid apabila kita khawatir anak tersebut bisa mengganggu salat jamaah atau bisa mengganggu kaum muslimin, ya. Tetapi seandainya kita yakin anak kita tidak akan mengganggu, ya, karena karakter anak berbeda antara satu dengan yang lainnya, maka itu diperbolehkan. Dalilnya adalah hadis Umamah, hadis di mana Rasulullah menggendong Umamah binti Zainab, yaitu cucu Nabi SAW. Bahkan dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dikatakan bahwa Nabi menggendong Umamah dalam kondisi mengimami salat, ya, mengimami salat. Rasul imam salat, kemudian beliau sambil menggendong Umamah. Artinya boleh membawa anak-anak ke masjid, tapi dengan syarat kita bisa mengendalikan mereka. Adapun istighfar setelah salat, tentunya itu ada riwayat yang sahih bahwasanya Nabi SAW apabila selesai salat mengucapkan salam, beliau membaca istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian beliau membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddil minkal jadd. Ya, kemudian membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, digenapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian disambung dengan ayat kursi, ya, lalu apabila waktu maghrib dan subuh disambung dengan al-ikhlas 3 kali, al-falaq 3 kali dan an-nas 3 kali. Allah alam bissawab.
Pertanyaan yang kedua dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya Abdul Fateh dari Tanjung Balai, Sumatera Utara. Apakah kita boleh sholat berimam tapi imamnya melalui televisi? Tidak boleh, tidak boleh ya. Ini dijelaskan oleh para ulama tidak diperbolehkan. Ya, sholat berjamaah harus binafsil makan, harus di satu tempat. Terlepas tempat itu nanti berbeda, ada tingkat pertama, tingkat kedua, tidak masalah. Yang terpenting suara imam paling minimal terdengar, dan bagusnya kalau kita bisa melihat gerakan imam, baik itu lewat layar ataupun lewat yang lainnya. Sebagian ulama mensyaratkan harus terlihat shaf yang terakhir, harus terlihat shaf yang terakhir. Tapi kalau imamnya di Istiqlal, lalu ada siaran langsung salat misalnya, kita salat di rumah, Allah alam bisawab, ini tidak diperbolehkan karena tidak di satu tempat. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai sujud sahwi, kalau ketika salat zuhur terlupa dengan rakaatnya, apakah sudah rakaat ketiga atau keempat, bagaimana cara sujudnya? Allah alam bisawab. Rasulullah berkata, apabila kalian lupa rakaat 3 atau 4, maka ambillah yang yakin, yang yakin. Tetapi kalau kalian tidak mendapatkan bilangan yang yakin, maka ambillah bilangan yang lebih kecil, yaitu 3, artinya tambah 1 rakaat lagi, kemudian sujud sahwi sebelum salam 2 kali. Jelas? Apabila kita tahu mana yang lebih kuat, yang yakin, maka pilih yang yakin. Tapi kalau kita tidak bisa mendapatkan bilangan yang yakin, maka ambillah bilangan yang lebih kecil, kemudian kita melanjutkan salat. Ketika sampai tasyahud, kita tasyahud, beres tasyahud, kita membaca tasyahud, sudah bersolawat kepada Nabi, berlindung dari 4 hal, harusnya kita salam, sujud lagi 2 kali, disebut dengan sujud sahwi. Setelah sujud 2 kali, barulah kita mengucapkan salam. Allah alam bisawab. Ada Bapak Bahar dari Banyuwangi, kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Pak, silakan. Mau nanya Ustaz. Iya. Kalau kita sudah biasa sholat qobliyah subuh, kita sudah istiqomah sholat qobliyah subuh, terus qadarullah kita waktu itu terlambat datang ke masjid, kebetulan pas iqomah. Yeah. Apakah bisa sholat qobliyah subuh dikerjakan setelah sholat subuh? Kalau boleh itu waktunya kapan? Baik. Yang saya mau tanyakan. Barakallah Pak Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan orang yang biasa melaksanakan qabliyah subuh, kemudian dia kehilangan waktu qabliyah dikarenakan uzur, misalnya dia terlambat datang ke masjid, diperbolehkan dia mengerjakan salat qabliyah tersebut setelah salat subuh. Jadi setelah salat subuh dia langsung mengerjakan qabliyah. Misalnya dia berpindah tempat, ya, dia berpindah tempat ke tempat yang lain, lalu dia salat qabliyah 2 rakaat, itu diperbolehkan berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul memperbolehkannya, dan ini menunjukkan betapa pentingnya salat qabliyah subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddu ta'ahhudan min rak'atail fajr." Aku tidak pernah melihat Rasul itu sangat menjaga salat sunnah melebihi 2 rakaat di waktu fajar. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ustaz terkenal yang mengatakan bahwa dalil kunut subuh lebih kuat dari dalil yang mengatakan Rasulullah tidak kunut subuh. Hal tersebut juga katanya didukung riwayat yang mengatakan bahwa melakukan kunut salat subuh, salat subuh, melakukan, ustaz tersebut juga mengatakan baik, dinaikkan lagi, tidak ke bawah terus. Riwayat
mengatakan bahwa mayoritas sahabat melakukan kunut saat salat subuh. Ustaz tersebut juga mengatakan bahwa yang tidak kunut subuh itu adalah Wahabi. Ini Ustaz yang tidak paham ya. Jadi ujung-ujungnya mencela, mendiskreditkan. Kalaupun Anda menganggap bahwa kunut subuh lebih kuat, iya, tapi jangan jatuhkan orang lain. Ya, pilih Anda ingin kunut subuh silahkan, tapi jangan caranya dengan menjatuhkan orang lain. Ya, artinya kita tidak boleh membuat kata yang kita ingin menjatuhkan orang lain. Apalagi kata-kata itu tidak tidak diikuti oleh bukti-bukti ilmiah. Ya, yang meyakini bahwa kunut subuh itu setiap hari, silahkan. Itu adalah pendapat Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu adalah perkara fikih. Ya, tidak kita katakan sebagai perkara yang baru dalam agama. Menurut pendapat yang kuat, dia bukan perkara bid'ah. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Begitupun ditulis oleh Syekh Said Kamal Malik dalam kitabnya Sahih Fiqih Sunnah. Sulit kita mengatakan ini adalah perkara yang baru, ya, karena dalil bahwa Rasul pernah kunut subuh, sahih dalilnya, hanya saja yang diperdebatkan adalah mendawamkan kunut tersebut, apakah didawamkan atau tidak. Terjadi perdebatan di kalangan para ulama, tapi kalau dikatakan bahwa itu adalah pendapat mayoritas para sahabat, ya tentunya kita butuh hujjahnya, butuh dalilnya, di mana kita bisa mendapatkan hujjah bahwa mayoritas para sahabat memandang bahwa kunut subuh itu terus-menerus. Sedangkan kita sudah mendengar riwayat yang sebelumnya kita baca, ya, bahwa ada seorang sahabat yang bertanya, ya ayahku, engkau sholat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, di belakang Rasul, apakah mereka kunut? Kemudian dia berkata, ayah bunai, innahu muhdats, itu perkara yang baru. Artinya itu dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah kalau saya tidak salah, yang mengatakan bahwa kunut itu adalah bid'ah. Adapun Imam Ahmad dan Imam Malik, Imam Ahmad, lalu Imam Abu Hanifah berkata bahwa kunut itu hanya kunut witir dan kunut nazilah. Adapun Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh setiap hari. Itu ya khilaf di kalangan para ulama. Anda memilih salah satu pendapat, silahkan saja. Tetapi jangan dengan menjatuhkan saudara. Apalagi dengan kalimat yang tidak ada maknanya. Ya, ketika kita mencela orang lain, dia Wahabi. Ini kalimat yang sebenarnya secara maknanya bukan celaan. Wahabi, Al-Wahhab, itu nama Allah Al-Wahhab. Allah itu Al-Wahhab. Jadi kalimat Wahabi sama Rabbani memiliki makna yang sama. Sebagaimana Allah katakan, kunu Rabbaniyan, bima kuntum tu'allimunan nasal. Jadilah kalian orang-orang yang Rabbani. Kata Rabbani dengan Wahabi sama. Rabbani dari kata Ar-Rabb. Sedangkan Wahabi dari kata Al-Wahhab, yang maha memberi. Jadi kalau dikatakan Rabbani pengikut Rabb, pengikut Allah, Wahabi pengikut Allah. Maka tidak pantas kalimat yang bagus digunakan untuk mendiskreditkan, untuk menjatuhkan orang lain. Ya. Dan kita harus bisa membedakan mana perkara-perkara yang sifatnya thawabit, perkara-perkara yang tetap, dan mana perkara-perkara yang sifatnya mutaghayyirat, perkara-perkara yang berubah. Terkadang kita menganggap ini yang kuat, besok kita berubah, menganggap itu yang kuat. Hari ini kita menganggap ini lemah, besok kita anggap itu kuat. Itu hati-hati. Ya, oleh karenanya silahkan Anda memilih pendapat bahwa kunut subuh itu sunnah dibaca setiap hari. Silahkan, asal dasarnya adalah dalil. Dasarnya adalah kita membaca, memahami, menjalankan apa yang kita yakini sebagai kebenaran, silahkan. Tetapi jangan jatuhkan orang lain dalam masalah-masalah ini. Ya, jangan jatuhkan, karena ini perkara ijtihad. Ijtihad la yubtalu bil ijtihad. Begitu kaidahnya dikatakan. Ijtihad tidak batal dengan ijtihad. Karena ijtihad hasilnya adalah persangkaan dan ijtihad persangkaan. Persangkaan tidak membatalkan persangkaan. Hanya saja kadang kita melihat ada dua pendapat, kita melihat mana yang dalilnya lebih kuat. Kadang ada yang memilih, oh iya saya kunut. Ada yang lagi yang memilih, oh enggak, saya enggak kunut. Saya kunutnya hanya ketika ada nazilah dan ketika ada witir. Silahkan. Ini pendapat Imam Syafi'i mengatakan sunnah dibaca terus-menerus. Tapi ingat, ya jangan kita menguatkan pendapat kita dengan hal-hal yang kita pun tidak paham. Misalnya ini qaul jumhur sahabah.
Hanya kita ucapkan untuk menguatkan pendapat kita. Kita belum tahu siapa yang mengatakan itu qaul jumhurus sahabah. Bukan karena saya memilih pendapat yang lain, tidak. Tetapi karena kita harus adil dalam menyikapi segala sesuatu. Kalaupun Anda mengatakan itu qaul jumhurus sahabah, dari mana Anda tahu? Dan yang tidak kunut itu cuma Wahabi. Kalau yang dimaksud dengan Wahabi adalah Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, yang hidup sekitar 2,5 abad yang lalu, berarti yang tidak kunut itu baru ada 2,5 abad yang lalu. Ini kebodohan. Yang tidak kunut subuh itu sudah ada sejak zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, jadi silahkan berdiskusi, tapi jagalah akhlak kita. Jangan kita malah mencela saudara-saudara kita. Ya, jangan malah kita mencela atau menggelari saudara kita dengan kalimat-kalimat yang mendiskreditkan atau menjatuhkan saudara kita yang muslim. Apalagi masalah fikih, hendaknya kita melebarkan dada kita, ya, melapangkan dada kita untuk permasalahan yang sifatnya fikih, ijtihadiyah. Ya. Kecuali perkara yang memang baru, tidak ada contohnya sama sekali, atau perkara yang berasal dari agama lain yang dimasukkan ke dalam Islam, atau perkara kesyirikan, ya kita harus tegas dalam poin-poin tersebut. Allah a'lam bishawab. Pertanyaan yang kelima, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Di saat kita salat berjamaah dan kita mengetahui bacaan sang imam ada yang salah, apakah salat kita sah? Diperbaiki, kita perbaiki. Ya, kita bacaan imam ada yang salah atau lupa, kita perbaiki. Ya, tidak harus diulang, ya tidak harus diulang. Ya, kita perbaiki bacaan imam tersebut. Ya, kalau memang dia salah, misalnya ada satu ayat tidak dia baca, diperbaiki. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Dari Heri di Tangerang, ada hadis mengatakan tidak sah salat tanpa membaca Al-Fatihah. Kalau jamaah salat jahar, membaca Al-Fatihahnya di saat kapan? Atau kita dengarkan imam? Allah a'lam bishawab. Ya, menurut pendapat yang paling kuat, baik dalam salat yang sir atau yang jahar, tetap wajib membaca Al-Fatihah. Dan itu adalah pendapat Imam Syafi'i. Dan Syekh Muhammad ibnu Saleh Al-Utsaimin berkata itu pendapat yang kuat. Baik dalam salat jahar ataupun salat sir, salat jahar seperti maghrib, isya, subuh, itu tetap membaca Al-Fatihah. Berdasarkan keumuman hadis Rasulullah, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dalam riwayat Rasulullah bersabda, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Apakah kalian membaca Quran di belakang imam kalian? Para sahabat berkata, bala, betul ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, la taf'al illa al-Fatihah. Janganlah kalian membaca di belakang imam kalian kecuali surah Al-Fatihah. Kecuali surah Al-Fatihah. Lalu kapan kita membacanya? Membacanya boleh sebelum imam membaca Al-Fatihah. Artinya ketika imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, imam tentunya diam sejenak untuk membaca doa iftitah. Kita bisa langsung membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sampai akhir. Hingga ketika imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai membaca Al-Fatihah. Atau di dalam mazhab Imam Syafi'i dan juga mazhab Imam Ahmad yang pernah kita bahas, apabila imam sampai di kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, setelah itu diam beberapa saat, mempersilahkan makmum di belakang membaca Al-Fatihah. Ya, jadi menurut pendapat yang paling kuat tetap membaca. Adapun riwayat yang berbunyi qiraatul imam qiraatul makmum adalah hadis yang lemah sebagaimana dijelaskan oleh para ahli hadis. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang ketujuh, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau sudah biasa salat qabliyah subuh terus kita bangun terlambat, ini sudah kita jawab. Ini sudah kita jawab, artinya masih boleh kita qabliyah setelah salat subuh. Pertanyaan yang ke-8, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Seorang laki-laki safar pada hari Jumat, ikut mobil travel. Ketika tiba waktu salat Jumat, supir tidak berhenti dan meneruskan perjalanan sampai ke tujuan waktu salat asar. Pertanyaannya, bagaimana laki-laki tersebut mengerjakan salat Jumat atau salat zuhurnya karena waktunya sudah lewat? Wallahu a'lam bishawab. Seorang muslim berangkat sebelum waktu Jumat jam 11, lalu dia mengikuti travelnya berhenti jam 4 sore. Bagaimana yang dia lakukan? Maka dia ketika masuk waktu Jumat, dia berniat jamak takhir.
Jadi jangan dibiarkan kosong hati kita. Ketika kita melewati waktu zuhur, harus ada hadir di hati kita niat bahwa kita ingin mengakhirkannya ke waktu asar. Itu namanya jamak takhir. Jamak takhir. Jamak artinya mengumpulkan dua solat yang memiliki waktu yang berbeda. Takhir artinya mengakhirkan waktunya. Jadi kalau kita berangkat dari rumah jam 11 ikut travel lalu berhenti jam 4 sore, maka ketika berhenti kita wudu lalu salat berjamaah, misalnya iqamah, salat zuhur dulu 2 rakaat, itu namanya qasar, lalu salam, lalu bangkit lagi iqamah, salat asar 2 rakaat, qasar. Itu namanya jamak takhir. Allah alam bissawab, ma'asyiral muslimin. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Yang benar semuanya datang dari Allah, yang salah datang dari saya sebagai manusia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.